berdoa, selesai. Setelah ini kita camping. Jadi tolong betul-betul gunakan kendaraan seefektif mungkin sehingga tidak menyebabkan COVID atau menyebabkan evakuasi berjalan dengan lambat karena roh. Pertolongan kita. Yang pertama, air akan makin meningkat dan potensi terjadinya korban luka, korban jiwa itu besar. Kita tolong, ayo semuanya menekan terpimpin, kita langsung ke lokasi. Koordinasinya di lokasi nanti sambil jalan. Kita saksikan beberapa pengungsi sudah khususnya pengungsi mandiri sudah sampai ke shelter pengungsian yang di sana kurang lebih dalam shelter. Khususnya ada tindakan-tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Dari RT mana, kondisi kesehatannya pripun, tentunya bahwa titik-titiknya adalah titik krusial di mana kita keberhasilan dalam evakuasi dan juga penempatan pengungsian masih dilakukan tindakan-tindakan pengungsian. jalannya seperti Rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Nasional tahun 2026, kami dari Kabupaten Klaten bersama Sarkan Forkopimda dan seluruh stakeholder yang ada di wilayah menyelenggarakan kegiatan simulasi terjadinya bencana. Kita mengarahkan seluruh elemen yang ada untuk kemudian berkolaborasi dalam rangka kegiatan pada kesempatan. Dan alhamdulillah kegiatan ini diapresiasi oleh nasional, sehingga insya Allah rangkaian kegiatan kita simulasi kebencanaan ini akan live streaming nanti yang dipusatkan acaranya di Aceh. Nah, hari ini yang berlaku sebagai Kasatgas adalah Pak Dandim, kemudian Wakil Satgas adalah Pak Kapolres. Tadi sudah diawali dengan bagaimana Pak Kapolres bersama tim seluruh gabungan stakeholder yang ada di lapangan, di wilayah tadi disimulasikan di bantaran sungai untuk kemudian mengevakuasi korban. Setelah kemudian itu kita bawa mereka ke tempat pengungsian ini, kemudian dilaksanakan berbagai macam kegiatan mulai dari cek kesehatannya, bagaimana trauma healingnya, bagaimana logistiknya, sampai kemudian nanti mereka benar-benar dirasa safe untuk kemudian bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Dipilihnya Japanan untuk kegiatan simulasi? Karena memang realitasnya sepanjang Sungai Dengkeng ini salah satu wilayah yang selama ini beberapa kali terjadi jebolan itu adalah Japanan. Ya, kemudian kita laksanakan bersama. Harapannya ya meskipun kita tidak meminta, tapi kalau memang suatu saat terjadi bencana, kemudian kita sudah lebih siap-siap. Dalam kegiatan ini tadi disebutkan banyak klaster, ada 6 klaster, mungkin bisa disebutkan klaster-klasternya?
Oke, mungkin Pak. Itu untuk klaster kita menindaklanjuti Perka 308 2024 yang 6 klaster, yang mana ada 1 klaster penanganan pertolongan, yaitu yang kedua klaster pengungsian, yang ketiga klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster logistik, dan klaster pemulihan. Ini kita terapkan di simulasi ini. Ya, maka kita melibatkan stakeholder yang ada di Kabupaten Klaten, Forkopimda dan dinas-dinas terkait sehingga semua klaster ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini yang kemudian dijadikan role model oleh nasional pada saat terjadi bencana di wilayah. Ya, ini yang kemudian dijadikan role model penanganannya semacam ini. Sehingga ini diberi apresiasi oleh BNPB nasional untuk kemudian bisa di-live streamingkan di nasional. Terus ini selain Simbolisasi apapun meskipun sekarang kecanggihan teknologi, realitasnya ketika terjadi bencana, kentongan menjadi salah satu alat efektif untuk kemudian memberitakan pada warga masyarakat di mana situasi ini sedang terjadi bencana, sehingga kemudian warga masyarakat bisa siap-siap. terkait dengan bencana banjir, Pak, berapa kecamatan? Di Kabupaten Klaten, Kita beberapa kecamatan, yaitu di daerah Lantiwarno, daerah Bayat, daerah Tawas, termasuk daerah Jembiring juga. Itu rawan banjir ya. ya, yang dialiri oleh sungai. Ya, tapi alhamdulillah dengan kolaborasi stakeholder, Forkopimda, BPS dari tahun ke tahun kita bisa bersama-sama meminimalisir resiko potensi bencana. Tapi harapan kami ke depan juga warga masyarakat kita butuhkan kerjasamanya dengan mulai dari hal yang terkecil, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sungai. Kemudian berkala kita laksanakan gerakan bersih-bersih atau kurve-kurve yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, yang harapannya kemudian meminimalisir banyaknya ya sisa sampah, sisa apa yang kemudian ini menghambat jalur air yang ada di sungai. Kalau kemudian sungai bersih, insya Allah meminimalisir terjadinya tanggung jawab. Sekarang di belakang Pak Bupati. Boleh di sana. Bapak Ibu, di Klaten tadi latihan evakuasi mandirinya itu menguji SOP evakuasi untuk kelompok disabilitas di sana, betul ya Bapak-bapak ya? Barangkali bisa betul sekali ya. Ya. Jadi di sana menguji SOP evakuasi untuk kelompok disabilitas yang merupakan program tentu saja BNPB. Dengan jelas bisa didengar di sini Pak. Silakan Bapak. Terima kasih. Kami dari Kabupaten Klaten tadi seluruh stakeholder, Forkopimda dan juga seluruh relawan yang terkoordinir kita melaksanakan simulasi bencana. Ini mulai dari banjir dan juga tadi kita khusus teman-teman disabilitas bagaimana penanganannya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar tadi, semua kita bisa laksanakan dengan baik dan benar. Terima kasih seluruh Forkopimda ya, juga seluruh stakeholder yang sudah membantu sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan salam untuk Pak Kepala BNPB dan juga Ibu Wali Kota Banda Aceh yang beberapa kali juga ketemu di Aceh. Kami juga berkesempatan memberikan bantuan untuk kawan-kawan di Banyumas. Baik, luar biasa. Boleh ikutan dipukul dong Pak kentongannya Pak. Oke. Di sana.